Resiko gagal pinjaman Resiko gagal bayar pinjaman online terus IQ terbaru 2025. Dan buat teman-teman semuanya, buat yang bertanya apa risikonya ketika teman-teman gagal bayar di aplikasi Terus IQ ini. Karena untuk aplikasi Terus IQ ini saya lihat masih sedikit yang membahas ya di YouTube ya teman-teman semuanya ya, tentang risiko gagal bayar pinjaman online ini. Saya sendiri berniat untuk menggalbay aplikasi ini ya. Sudah terlambat sekitar 1 hari teman-teman semuanya, dan kita akan bahas mengenai apa saja risikonya dan apakah aplikasi ini memiliki debt collector lapangan dan apakah akan berpengaruh terhadap pinjaman online lain. Nah, namun sebelum kita bahas secara lengkap, teman-teman bisa subscribe ya channel HSM Vintage ini untuk mendapatkan informasi seputar keuangan, pinjaman online dan juga investasi. Oke, untuk aplikasi Terus IQ sendiri adalah salah satu pinjaman online yang lumayan baru mendapatkan sertifikasi OJK ya, atau salah satu pinjaman online OJK yang baru dirilis ya. Dan untuk aplikasi ini memang belum cukup terkenal ya, karena namun sudah banyak yang menggunakan aplikasi ini dan menggalbay juga. Nah, buat teman-teman semuanya yang belum tahu tentang pinjaman online Terus IQ ini, bisa install ya. Dan saya sendiri mendaftar di aplikasi ini dengan catatan memiliki riwayat keterlambatan bayar atau riwayat galbay di aplikasi pinjaman online OJK, dan saya masih di ACC di aplikasi ini. Saya sendiri menggunakan kontak darurat pinjol ya di aplikasi ini yang menelpon saya, dan saya jadikan kontak darurat, dan ternyata saya masih di ACC dengan limit pinjaman 1 juta rupiah. Nah, jadi secara umum aplikasi ini sebenarnya tidak menggunakan BI checking teman-teman semuanya. Nah, kemudian buat yang bertanya apa saja risiko ketika galbay aplikasi ini? Yang pasti risiko yang pertama adalah diteror, diintimidasi oleh debt collector aplikasi ini. Teman-teman nanti akan diteror melalui WhatsApp ya, dan juga SMS berdasarkan pengalaman saya. Nah, namun mereka masih menagih dengan sopan, kadang-kadang juga menagih dengan kasar dengan cara mengancam akan menghubungi kontak-kontak yang ada di HP saya ya, seperti itu. Namun teman-teman sebelum download aplikasi ini sudah melihat perizinannya, dan aplikasi ini tidak meminta untuk mengakses kontak dan log panggilan. Jadi aplikasi ini tidak akan menghubungi kontak yang ada di HP teman-teman. Mereka hanya menghubungi kontak darurat yang teman-teman pakai untuk mendaftar, seperti itu. Dan mereka juga untuk aplikasi ini sepertinya akan menagih secara kasar juga ya kepada kontak darurat teman-teman yang pakai mendaftar. Kalau tidak, tapi aplikasi ini tidak akan namanya keluar kondar atau menghubungi kontak darurat kontak lain di luar kontak darurat ya teman-teman, seperti itu. Kemudian apakah aplikasi ini melakukan penyebaran data? Teman-teman tidak perlu takut ya, untuk aplikasi OJK seperti ini tidak akan melakukan penyebaran data. Untuk aplikasi ini jika melakukan penyebaran data atau mengancam, teman-teman itu bisa laporkan kepada otoritas jasa keuangan agar segera diproses untuk kelegalan aplikasi ini, karena OJK sangat melarang yang namanya penyebaran data nasabah teman-teman semuanya. Karena kita mendaftar di sini menggunakan foto selfie dan KTP ya. Jika mereka berani melakukan hal tersebut, bisa dilaporkan ke OJK agar segera ditindak. Oke, kemudian aplikasi ini apakah memiliki DC lapangan? Tentunya teman-teman tidak perlu takut ya. Harusnya aman-aman saja, terutama buat teman-teman yang berada di luar Jabodetabek, itu harusnya aman-aman saja teman-teman. Tidak perlu takut akan didatangi debt collector, seperti itu. Kemudian apakah aplikasi ini akan bunganya seperti apa untuk denda keterlambatannya? Oke, kembali lagi berhubung ini adalah aplikasi OJK, yang dimana OJK memberikan aturan di mana pinjol tidak boleh menagih lebih dari 2 kali pokok pinjaman. Ya, dalam artian jika teman-teman pinjam 1 juta di aplikasi ini, mentok-mentok bunganya itu akan berhenti di 2 juta rupiah. Selama apapun teman-teman galbay, mau 10 tahun, itu akan berhenti di 2 juta rupiah teman-teman semuanya, seperti itu, dan tidak akan lebih. Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang berisiko galbay aplikasi ini atau yang ingin galbay aplikasi ini, itu tenang saja, tidak perlu takut. Nah, karena apa orang niat untuk galbay aplikasi ini? Karena untuk sistem pembayaran di aplikasi ini agak kurang worth it ya, karena berat di pembayaran awal dan jatuh tempo 15 hari setelah pencairan dengan nominal pinjam 1 juta, pembayaran pertamanya di 900 ribuan teman-teman semuanya. Dan itulah yang bikin orang malas untuk membayarnya, karena terlalu berat untuk pembayaran awalnya. Semoga video ini bisa sampai ke pihak Terus IQ agar mereka bisa memperbaiki sistem cicilannya. Coba dibikin 1 bulan 1 kali bayar dengan nominal setiap pembayarannya itu sama teman-teman semuanya. Jadi kita tidak ada niatan untuk galbay, seperti itu. Jadi untuk video kali ini saya rasa sudah cukup ya. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.